Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا شفيعنا قدوتنا رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد kaum muslimin أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia yang terus Allah curahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita pun selalu pula untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita juga memohon kepada Allah semoga salawat beserta salam yang selalu kita baca di dalam salat kita, di dalam keseharian kita, semoga selalu Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masih di kajian yang sama, pembahasan tentang sosok-sosok mulia yang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang mengagumkan yang semoga bila kita bahas akan menjadi model pedoman idaman oleh kita semua mulai saat ini, sehingga idaman kita pun teralihkan ke arah yang benar. Sebelumnya lembaran-lembaran ini jarang dibuka sehingga idaman kita pun menjadi liar. Ada yang mengidamkan artis, ada yang mengidamkan pemain bola dan lain sebagainya. Itu kan liar. Tetapi alangkah indahnya bila idaman kita adalah mereka-mereka yang mulia ini. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, dan kita hari ini membahas seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy mungkin kita sering mendengar para asatiz di dalam tausiah, kajian, khutbah menyebut Umar bin Khattab dengan sebutan Amirul Mukminin. Dan memang Umar bin Khattab dipanggil dengan Amirul Mukminin. Tetapi kaum muslimin, ternyata awwalu man du'iya bi Amiril Mu'minin, orang yang pertama kali dipanggil dengan Amirul Mu'minin adalah Abdullah bin Jahsy. Bukanlah Umar bin Khattab, melainkan Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy ini seorang sahabat Nabi yang mulia, termasuk dia orang-orang yang pertama-pertama masuk Islam. Kemudian pada diri beliau radhiyallahu anhu ini terkumpul berbagai macam keistimewaan. Jadi beliau radhiyallahu anhu bukan hanya sebatas sahabat saja, tetapi pada diri beliau ada keutamaan lainnya. Beliau juga memiliki hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Jahsy, ibunya, jadi ayahnya tadi Jahsy, ibunya adalah Umaymah. Abdullah bin Jahsy, Abdullah ini ibunya namanya Umaymah. Umaymah itu saudarinya Abdullah, Abu Talib, Abu Lahab, Abbas, Hamzah. Jadi singkatnya Umaymah ini adalah bibinya Rasulullah. Jadi Abdullah bin Jahsy ini adalah anak dari bibi, atau istilah kita sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kemuliaannya itu, memiliki hubungan darah, kemudian termasuk orang yang di awal-awal masuk Islam, kemudian sahabat Nabi. Kemudian berikutnya lagi, selain beliau adalah sepupu Rasulullah, beliau juga menjadi sihru Rasulullah, iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iparnya Rasulullah, yaitu saudarinya Zainab bintu Jahsy adalah ibunya kaum mukminin, Ummul Mukminin, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab bintu Jahsy, istri Rasulullah, Ummul Mukminin, adalah saudaranya.
saudara Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini muliakan Allah azza wa jalla. Para ulama berselisih tentang bibinya ini, Umaymah, ibunya Abdullah bin Jahsy. Seperti Ibnu Hajar mengatakan bahwa Umaymah ini adrakat al-bi'sah. Beliau menjumpai Rasulullah ketika menjadi Rasul. Artinya bertemu dengan kerasulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah peristiwa bahwa Rasulullah pernah memberikan harta rampasan dari Khaybar kepada Umaymah. Nah, inilah dasar dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Tetapi diselisihi oleh mayoritas ulama termasuk Imam Zahabi rahimahullah mengatakan bahwa Umaymah yang di peristiwa itu bukanlah Umaymah bibinya Rasulullah, tetapi Umaymah yang lainnya. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa Umaymah bibinya Rasulullah ini tak bertemu dengan Rasulullah ketika Rasulullah menjadi Rasul. Nah, adapun Abdullah bin Jahsy ini, beliau ketika Rasulullah menjadi Rasul, Rasulullah menjadi Rasul itu bi'sah di usia 40 tahun. Adapun Abdullah bin Jahsy yang kita bahas ini ketika Rasulullah menjadi Rasul usianya masih sekitar 28 tahun. Jadi masih muda. Beliau meninggal dunia di perang Uhud dan nanti kita insyaallah sampai. Nah, itu Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Bapak dan Ibu, azanillahu wa iyyakum jami'an. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, begitu beliau masuk Islam, maka apa yang terjadi pada kaum muslimin juga terjadi pada mereka. Kemudian Abdullah bin Jahsy ini beserta kerabat-kerabatnya. Jadi ada rumah mereka berdekatan. Ini didominasi oleh komplek ini didominasi oleh kerabat-kerabatnya Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Nah, ketika Abdullah bin Jahsy masuk Islam, maka apa yang menimpa sahabat yang lain pun juga menimpa beliau. Siksaan, ejaan, hinaan, segala macam. Ujian yang luar biasa pun terkena kepada beliau. Nah, begitu Nabi alaihissalatu wassalam diizinkan oleh Allah bil hijrah ilal Habasyah. Karena Abdullah bin Jahsy, termasuklah Abdullah bin Jahsy ikut pula lah yang berhijrah. Jadi Bapak dan Ibu, hijrah itu selalu disampaikan di dalam tarikh sejarah-sejarah itu, disampaikan hijrah itu dengan istilah firaran bidinihim. Jadi hijrah itu bukanlah melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa, tetapi untuk menyelamatkan agama Allah Azza wa Jalla. Singkat saja ingin memahaminya. Kalaulah hijrah itu tujuannya menyelamatkan nyawa, maka dari dulu sudah dilakukan itu. Begitu mulai Rasulullah dimusuhi, difitnah, maka tak sempat ada gugurnya ibu dan ayahnya Ammar bin Yasir. Kalau seandainya tujuan hijrah adalah menyelamatkan nyawa. Artinya Islam bukanlah agama pengecut. Bukanlah agama melarikan diri. Bukanlah agama melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa. Enggak. Tetapi hijrah tadi adalah menyelamatkan agama Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kalau Islam tadi habis, umat muslim itu habis di Mekah, maka habislah Islam. Itulah arti dari hijrah itu menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyelamatkan nyawa saja. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah, nah termasuklah Abdullah bin Jahsy, termasuk orang yang ikut melaksanakan hijrah. Kemudian beliau orang yang kedua melaksanakan hijrah setelah Abu Salamah. Ini hijrah ketika ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, yang pertama kali berangkat hijrah adalah Abu Salamah. Kemudian setelah itu Abdullah bin Jahsy. Sebelumnya beliau sudah mengalami juga perjalanan hijrah tadi ke Habasyah, ke Ethiopia. Ethiopia itu terletak di benua Afrika. Enggak ada bus tuh, Pak. Nah, perjalanan yang luar biasa. Maka orang-orang yang ikut dalam kategori hijrah
mereka pun juga memiliki kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat Nabi itu Bapak dan Ibu ada klasifikasi mereka. Ada kelompok-kelompok keistimewaan mereka. Ada yang istimewa oleh mereka karena mereka as-sabiqunal awwalun. Ada yang istimewa tadi karena mereka ada memiliki hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah, hubungan darah. Ada yang memiliki keistimewaan karena mereka ada yang menjadi sekretaris Rasulullah ketika turun wahyu, tulis ini di surah ini. Nah, itu seperti Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang keistimewaannya yaitu yang termasuk dalam perang Badar. Kemudian ada lagi yang keistimewaannya 10 orang yang diberi kabar masuk syurga, asyarun mubasysyaruna bil jannah. Kemudian lagi ada lagi keistimewaan yang ikut bai'at di bawah pohon, bai'atur ridwan atau istilah lain bai'atus syajarah, yang sehingga menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-Fath. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka membaiat engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon, sebuah pohon. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan berbagai macam klasifikasi keistimewaannya, termasuk hijrah ini Bapak dan Ibu. Kemudian fama in fasalu an Makkah hatta badat ziyaruhum hazinatan kaibatan. Beliau ketika melaksanakan hijrah yang kedua, yaitu hijrah ke Madinah, maka komplek perumahannya tadi yang di sekitar rumah-rumah beliau radhiyallahu anhu ini pun menjadi seolah sedih. Jadi sunyi. Jadi kita bayangkan Bapak dan Ibu, sejarawan membahasakan komplek ini menjadi komplek yang hazinah, yang menyedihkan. Bagaimana komplek menjadikan itu? Bapak dan Ibu cobalah datangi sebuah tempat yang sudah kosong, tak ada penghuninya di situ. Itu kan ada rasa-rasa miris. Atau mungkin kampung-kampung yang dulunya pernah terjadi bencana sehingga tidak ada lagi penduduk yang tinggal di situ, tapi rumahnya masih ada, kosong. Apa rasanya itu? Ada nuansa sedih. Maka itulah disampaikan oleh sejarawan bahwa komplek perumahan dari Abdullah bin Jahsy ini seolah menjadi komplek yang sedih. Nah, kemudian tak berapa lama setelah beliau hijrah, dalam keadaan seperti itu tadi, kharaja zu'ama'u Quraisyin yatufuna fi ahya'i Makkah. Lalu datanglah dedengkot-dedengkotnya orang kafir Quraisy. Tentu itu udah kenal kita itu siapa aja orangnya. Nah, tentu induknya Abu Jahal bersama dengan CS-CS-nya Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah. Mereka keluarlah di sana. Mereka kelilingilah sampailah mereka di tempat dari komplek perumahannya Abdullah bin Jahsy tadi. Nah, begitu mereka keliling-keliling sampai di sana, lalu Utbah pun menengok, memandang ke arah rumahnya Abdullah bin Jahsy. Ketika mereka berkeliling ini, si Utbah ini ditengoknya rumah Abdullah bin Jahsy. Nah, begitu ditengoknya, dalam keadaan rumah komplek yang tertinggal itu, lalu datanglah angin sepoi-sepoi berhembus. Memang seperti rumah, lingkungan sudah tertinggal. Lalu dia pun berkata, asbahat diyaru bani Jahsyin khala'an tabki ahlaha. Jadilah rumah-rumahnya keluarga Jahsy ini menjadi keluarga yang rumah-rumah mereka menjadi rumah yang sunyi, yang mereka bersedih rumahnya ini menyedihkan pemilik-pemilik rumahnya yang telah pergi tadi. Dijawab oleh CS-nya Abu Jahal. Faqala Abu Jahal, "Wa man haula'i hatta tabkihimud diyar?" Kata Abu Jahal. Siapa mereka emangnya sehingga rumah-rumah pula sedih sama mereka? Emangnya siapa mereka? Gitu bahasanya. Jadi mereka congkak, sombong. Udah enggak ada pun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, udah enggak ada pun masih mereka seperti itu. Bagaimana kalau ada? Lebih dahsyat lagi. Jadi Bapak dan Ibu, memang apa yang terjadi di lingkungan Rasulullah, ujian-ujian itu takkan pernah bisa kita bayangkan. Setelah itu Abu Jahal meletakkan tangannya di rumah Abdullah bin Jahsy.
Dan rumahnya Abdullah bin Jahsy ini merupakan ajmala hadhihi dauri wa agnaha. Merupakan rumah yang paling bagus dan paling elitnya, paling mahalnya. Jadi Abdullah bin Jahsy adalah orang yang terpandang memiliki kelebihan harta. Rumahnya pun menjadi rumah yang paling indah dibandingkan rumah-rumah yang lain. Apa yang dilakukan Abu Jahal? Wa ja'ala yatasarrafu fiha wa fi mata'iha kama yatasarrafu al-maliku fi mulkihi. Mulailah Abu Jahal masuk dia dalam rumahnya, dicolek-coleknya, dipegang-pegangnya, dimain-mainkannya semua apa yang ada di dalam rumah itu, seolah-olah seorang pemilik rumah itu sendiri memperlakukan rumahnya itu. Jadi Abu Jahal masuk ke rumah Abdullah bin Jahsy seolah macam rumah dia sendiri. Semua ibaratkan kalau ada sofa duduk dia situ, kalau ada TV nonton, ibaratkan seperti itu. Jadi dia perlakukan seperti rumah dia sendiri, keluar masuk keliling-keliling dia, masuk dia ke dalam kamar. Itu dilakukan oleh Abu Jahal. Falamma balagha Abdullah bin Jahsy ma sana'a Abu Jahal bidarihi. Begitu cerita ini sampailah kepada Abdullah bin Jahsy yang sedang di Madinah. Sampailah cerita kabar tentang kelakuan Abu Jahal tadi terhadap rumahnya. Lalu Abdullah bin Jahsy pun menyebutkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada Abdullah bin Jahsy, "Ala tarda ya Abdullah an yu'tiyaka Allahu biha daran fil jannah?" Tidakkah engkau ridha wahai Abdullah bahwa Allah memberikan kepada engkau dengan yang tadi itu, oleh sebab tadi itu Allah berikan kepadamu sebuah rumah pula di surga. Yang berbicara ini Rasulullah, Pak, bukan televisi, bukan berita koran, majalah. Kalau Rasulullah berbicara sudah pasti benar. Ketika Rasulullah menyampaikan, berucap, itu sudah pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Pasti benar. Tak ada orang yang ragu-ragu di sana. Lalu Abdullah bin Jahsy pun mendengar ucapan dari Rasulullah pun langsung menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Fadzalika laka fatabat nafsu Abdullah wa qarrat 'ainuhu. Lalu beliau pun menjawab, "Iya wahai Rasulullah, maka itulah untuk engkau. Bahagialah Abdullah bin Jahsy dan berlinanglah matanya." Nah, ini peristiwa di awal-awal beliau hijrah. Kemudian Abdullah bin Jahsy, beliau bapak dan ibu dimuliakan Allah. Beliau di dalam kehidupannya setelah Islam itu, segala macam ujian itu tak henti-hentinya beliau jalani. Beliau telah hijrah, sebelum hijrah beliau tentu mendapatkan segala macam fitnah ujian dari orang-orang kafir Quraisy. Sudah itu beliau hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Perjalanan yang membutuhkan tenaga, dana, segala macamnya. Itu dilalui oleh Abdullah bin Jahsy. Setelah dia hijrah ke Madinah, ternyata belum selesai. Jadi beliau begitu hijrah, belum selesai ujian-ujian yang menerpa dirinya radhiyallahu anhu. Jadi beliau tidak merasakan wa ma kada yadhuqu syai'an min ta'mir rahah. Beliau hampir-hampir tak ada merasakan istirahat sedikit pun, sejenak pun di dalam Islam ini setelah dia masuk Islam. Nah, apa yang terjadi? Mari kita dengar. Jadi Bapak dan Ibu, setelah Rasulullah hijrah, mulai lagi ujian berikutnya kepada Abdullah bin Jahsy. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk samaniyatan min ashabihi, 8 orang dari para sahabatnya. Diseleksi, dipilih oleh Rasulullah 8 orang sahabat untuk melakukan sebuah misi, dan ini adalah awwala amalin askariyin fil Islam. Misinya ini adalah misi tentara, dan ini adalah misi pertama dalam bentuk tentara di dalam Islam. Jadi ternyata pembentukan tentara, pergerakan tentara Islam itu bukan di Badar yang pertama kali, tetapi yang pertama kali inilah yang pada Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu dan
sahabatnya yang 7 orang tadi. Jadi 8 orang dipilih oleh Rasulullah. Di 8 orang tadi ada Abdullah bin Jahsy, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sahabat-sahabat senior juga di sana. Lalu Rasulullah mengatakan, la u'amiranna alaihim aswarakum 'alal ju'i wal 'atash. Sungguh akan kutunjuk di antara kalian amir, orang yang menerima perintah, orang yang menerima amanah mandat di antara kalian yang paling sabar terhadap kelaparan dan kehausan. Jadi Nabi SAW mengatakan la u'amiranna. Maka inilah Amirul Mukminin yang pertama kali yang ditunjuk oleh Rasulullah dan dikenal dalam sejarah Islam. Thumma aqada liwa'ahum li Abdullah bin Jahsy, fakana awwala amirin ummira ala ta'ifatin minal mu'minin. Lalu Rasulullah pun menyerahkan benderanya kaum muslimin kepada Abdullah bin Jahsy, dan Abdullah bin Jahsy menjadi amir yang pertama, Amirul Mukminin dalam sejarah Islam. Inilah sejarah awal ada istilah Amirul Mukminin, dan beliaulah orang yang pertama kali. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, seperti biasa Rasulullah SAW sebelum mengutus para sahabatnya tentu memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk. Jadi Rasulullah SAW memberikan arahan kepada Abdullah bin Jahsy, lalu memberikan sebuah surat kepadanya. Lalu Rasulullah memperintahkan bahwa jangan dibaca surat ini. Ini surat Rasul yang buat nih Pak, Rasul yang nulis? Tidak. Rasulullah adalah ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Tentunya para sahabat yang lainnya yang menulisnya. Jadi Rasulullah menitipkan surat, jangan dibaca surat ini, jangan dilihat illa ba'da masirati yaumaini, kecuali kalian sudah melakukan perjalanan sejauh 2 hari 2 malam. Kalau sudah berjalan kalian selama 2 hari baru boleh buka suratnya itu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat berpegang teguh terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu berlalu 2 hari, barulah Abdullah bin Jahsy membuka isi suratnya. Apa isinya itu Pak? Begitu dibuka surat tadi, isinya idza nazarta fi kitabi hadza famdi hatta tanzila nakhlah baina Taif wa Makkah fatarassad biha Quraisyan wa qif lana ala akhbarihim. Apabila engkau telah melihat suratku ini, kata Rasulullah, maka teruslah berjalan sampai kalian pada tempat sebuah pohon kurma di antara Taif dan Mekah. Apabila sampai di sana, maka intailah. Jadi ini pasukan misi rahasia, tim intelijen kaum muslimin yang pertama kali. Maka kalian intailah, kalian mata-matailah orang-orang Quraisy. Ini kan orang-orang Quraisy Mekah masih belum penaklukan. Waqif lana ala akhbarihim, dan teruslah kalian memberitahukan kepada kami tentang beritanya orang-orang kafir Quraisy tadi. Ceritakan apa itu. Jadi misinya, pesan dari Rasulullah adalah memata-matai orang Quraisy dan mencari berita. Itu aja cuma itu. Nah, rupanya baru selesai dibaca oleh Abdullah bin Jahsy itu surat, langsung dia katakan sam'an wa ta'atan li nabiyillah. Kami dengarkan dan kami patuhi Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Lalu beliau pun berkata kepada para sahabatnya, nah ini dia, Abdullah bin Jahsy pun sudah dibaca surat, disampaikan kepada sahabatnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an amdiya, Rasulullah menyuruhku untuk melanjutkan perjalanan sampai ke sebuah batang pohon kurma antara Taif dan Mekah untuk mengintai orang Quraisy. Berarti ini misi adalah misi intelijen yang pasti akan ada resiko. Ini memata-mata, yang namanya mata-mata itu ada resiko. Maka beliau katakan kepada sahabat yang 7 orang tadi. Lalu beliau sampaikan kepada para sahabatnya tadi, faman kana yuridu syahadah, siapa saja yang ingin untuk memperoleh syahadah, syahid,
kalau seandainya terjadi perjuangan di sana nantinya. Dan mau, maka silakan fal yashabni, silakan ikuti saya. Jadi Rasulullah juga melarang an astakriha ahadan minkum. Rasulullah melarangku untuk memaksa kalian. Siapa yang tidak ingin maka silakan pulang. Kalian bertujuh, kalau tak ingin, siapa yang tak ingin, siapa yang tak mau silakan pulang. Yang mau, ayo lanjut. Dan dia tidaklah tercela. Lalu Bapak dan Ibu, sahabat Nabi radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang istiqamah, orang-orang pilihan. Mereka bertujuh pun langsung menjawab sam'an wa ta'atan li Rasulillah. Kami dengarkan dan kami patuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami akan melanjutkan perjalanan sebagaimana engkau disuruh oleh Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, ini di ujungnya ada peristiwa nih. Setelah mereka pun melanjutkan perjalanan, sampailah di pohon kurma yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah. Mereka mulai memata-matai. Lalu ketika itu terlihatlah sebuah kufilah, sebuah rombongan orang Quraisy, rombongan orang-orang Quraisy tadi, orang kafir di Mekah. Di rombongan tadi ada 4 orang laki-laki. Di antara mereka adalah Amr bin Hadrami, Hakam bin Kaisan, Utsman bin Abdullah dan saudaranya Mughirah. Bersama dengan rombongan tadi ada tijarah, barang-barang niaga, barang-barang bisnisnya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Kita ulang lagi Pak, Bu, bahwa tadi Abdullah bin Jahsy di awal kisahnya beliau meninggalkan rumahnya, perabotan-perabotannya, isi-isi rumahnya diobrak-abrik, diambil sesuka hati oleh Abu Jahal, orang-orang kafir Quraisy tadi. Nah, sekarang di peristiwa ini Abdullah bin Jahsy ketika memata-matai tadi bertemu dengan kufilah rombongan. Di dalam rombongan tadi ada barang perniagaan orang Quraisy tadi nih. Orang yang mengobok-obok rumah-rumah mereka tadi, yang merampas harta mereka tadi. Apa yang terjadi setelah itu? Jadi ditengoknya itu ada di dalam rombongan tadi mereka bawa barang perniagaan, ada kulit-kulit, ada zabib, ada kismis, kemudian ada barang-barang lain sebagainya. Banyak barang-barang. Ini namanya perniagaan orang-orang Quraisy itu Bapak dan Ibu. Bukan perniagaan kayak kita pulang subuh-subuh itu isinya kangkung. Nah, ini perniagaan itu pasti isinya adalah barang-barang berharga, barang-barang yang digunakan untuk perdagangan antar negara. Ini perdagangan antar negara ini dari Mekah pergi ke Syam. Jadi tak mungkin kangkung dibawa itu Pak. Pasti ini isinya adalah barang-barang yang mahal semuanya. Apa yang terjadi? Mulailah mereka para sahabat yang berdelapan ini radhiyallahu anhum yatasyawaruna fima bainahum. Mereka pun diskusi. Bapak dan Ibu, tadi kan sudah jelas bahwa Rasulullah menunjuk pemimpinnya yaitu Abdullah bin Jahsy. 7 sahabat yang lain adalah anggotanya. Tetapi begitu ada sebuah peristiwa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy adalah musyawarah. Nah, jadi ini adalah prinsip kita semua Bapak dan Ibu. Islam mengajarkan kita untuk musyawarah Pak. Bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kita harus musyawarah. Baik dalam jabatan maupun sampai rumah tangga. Harus ada musyawarah Bapak dan Ibu. Kenapa? Banyak hikmahnya. Ketika kita memandang hanya dengan mata kita sendiri, mata kita cuma dua yang kita lihat. Tetapi kalau ada musyawarah, ada orang-orang lain yang kita libatkan, maka akan ada mata lain yang melihat dengan cara pandang yang lain. Itu hikmah dari adanya musyawarah. Maka Bapak dan Ibu bawa mobil saja tak cukup pakai mata Pak. Tak cukup pakai mata kita sendiri bawa mobil. Harus ada yang lain. Apa itu? Ada spion. Spion itu kan pandangan tambahan itu. Cukup spion enggak. Bapak ganti lagi tapnya itu. Kalau mobil yang masih tap itu ganti pakai double din. Pakai ada kamera mundur sudah itu. Itu kenapa itu? Untuk menambah penglihatan. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus selalu bermusyawarah. Dan sejatinya orang yang terus bermusyawarah itu ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Ada istilah bahasa Arab, istilah dari Arab seperti itu. Orang yang musyawarah itu tidak akan pernah menyesal. Orang yang istikharah tak akan pernah rugi. Istikharahlah kita dan musyawarahlah kita.
maka kita tak akan rugi dan menyesal. Semakin banyak orang yang kita libatkan, maka makin banyak pandangan yang akan kita peroleh. Jadi itu dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy. Dia libatkan teman-temannya lagi, sahabat yang lain. Mereka pun mulailah bermusyawarah. Apa yang mereka musyawarahkan Bapak dan Ibu? Yang pertama yang mereka musyawarahkan adalah karena perintah Rasulullah hanya memata-matai. Perintah Rasulullah hanya memata-matai. Sedangkan pas di lapangan rupanya bawa barang. Nah, ini ada sesuatu lagi ini yang harus dipertimbangkan. Nah, itu menurut pandangan mereka. Yang kedua yang menjadi pertimbangan mereka musyawarahkan, ternyata peristiwa ini ketika mereka melihat rombongan tadi itu terjadi di bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4 dalam Islam. 3 yang berturut-turut. Apa rasanya Pak? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang tersendiri yaitu Rajab. Bulan haram ini dari dulu terkenal dan disepakati dan telah menjadi adatnya di semenanjung Arab itu. Bulan haram itu haram hukumnya berperang. Haram berperang. Lalu dalam Islam sendiri terjadi perselisihan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang telah dinasahkan, telah diganti hukum larangan tadi itu. Namun intinya ketika terjadi perang apa istilah itu, difa'an, yaitu untuk membela diri. Tiba-tiba ada orang menyerang kita dan itu terjadi di bulan haram, maka kita tetap wajib untuk mengikuti perang tadi, wajib kita berjuang, wajib kita terlibat dalam perang tadi. Nah, wajib dilaksanakan perang ketika kita diserang, walaupun di bulan haram. Nah, bila itu sifatnya perang tadi adalah ekspansi, menyerang keluar. Nah, di sini baru dibahas oleh para ulama. Kalau bisa dihindari, jangan terjadi di bulan haram. Ada juga ulama yang mengatakan boleh. Kenapa? Nabi ada pernah mengirim sariyah, utusan-utusan batalion yang kecil-kecil itu di bulan haram. Jadi sini ada perselisihan pendapat di tengah-tengah ulama, namun disepakati kalau kita diserang, mau itu bulan haram mau tidak, wajib kita melaksanakan perang untuk membela diri kita. Nah, jadi itu yang dimusyawarahkan. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dorongan para sahabat ini melakukan musyawarah tadi tak lain karena ada maslahat di sana. Termasuk yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy sebagai seorang pemimpin. Jadi Abdullah bin Jahsy tadi yang disampaikan oleh Rasulullah sebatas memata-matai. Lalu Abdullah bin Jahsy memandang sebagai dia seorang pemimpin di dalam pasukan ini. Maka beliau pun memiliki sebuah pandangan tertentu Bapak dan Ibu. Bukan untuk menyelisihi Rasulullah, ini apa itu pandangannya itu. Nah, inilah yang keluar di dalam kaidah fikih. Jadi Bapak dan Ibu, ada kaidah fikih yang berbunyi tasarruful imam manutun bil maslahah. Pergerakan seorang pemimpin itu, sikap-sikap seorang pemimpin itu berorientasi kepada maslahat. Jadi jangan kita terlalu gegabah bersuuzon kepada pemimpin dimanapun itu. Ketika ada sikap tertentu dari seorang pemimpin. Kenapa? Karena begitu seseorang menjadi pemimpin, dia akan banyak memiliki pertimbangan-pertimbangan, tetapi ujung-ujungnya pasti dia akan ambil pertimbangan maslahat. Dan itu terjadi kepada semua pemimpin Bapak dan Ibu. Tengok ketika Ali bin Abi Thalib terjadi gesekan antara Ali dengan Muawiyah. Apa yang terjadi di sana? Maslahat sebenarnya. Ali meminta kepada Muawiyah yang di Syam, bai'atlah, bersatu-satukan kekuatan kita supaya bisa kita kisos pembunuh Utsman. Bapak dan Ibu, mungkin kita sering dengar bahwa Utsman itu radhiyallahu anhu dibunuh. Tetapi mungkin kita jarang dengar bahwa sebenarnya peristiwa pembunuhan Utsman tadi itu sebenarnya bukan sebatas pembunuhan, itu adalah peristiwa kudeta, menumbangkan kepemimpinan Utsman. Digaungkan dari pojok-pojok sana, dari Irak, dari pinggir-pinggir daerah Islam, digaungkan apa? Utsman nepotisme. Banyak keluarga Utsman diangkat sebagai pejabat dalam kabinetnya. Bapak dan Ibu, setelah diteliti oleh para sejarawan,
ternyata tak banyak, sekitar 4 atau 6 orang cuman. Tetapi Bapak dan Ibu, kembali lagi, para ulama kembali lagi meneliti itu. Kenapa Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya tadi di dalam kabinetnya itu? Kenapa? Kalau orang yang suuzon, dia akan katakan inilah nepotisme itu. Tapi mungkinkah seorang Utsman bin Affan nepotisme? Mungkinkah seorang yang sabiqunal awwalun, seorang yang asyarul mubasysyaruna bil jannah, 10 yang masuk dijamin masuk surga, yang radhiyallahu anhu, yang dia menikah dengan 2 putri Rasulullah, yang dia adalah sahabat yang paling malu. Mungkinkah dia nepotisme? Bapak dan Ibu. Nah, itulah kalau kita memandang dengan tinjauan suuzon. Tetapi dalam kaidah fikih, tasarruful imam manutun bil maslahah. Gerak-gerik dan sikap-sikap seorang pemimpin itu selalu orientasinya dalam maslahat. Tak lain kenapa Utsman berlaku seperti itu tadi. Walaupun hanya sedikit, 4 atau 6 orang. Kenapa Utsman berlaku seperti itu? Tak lain karena orang-orang ini tadi walaupun ada hubungan kekeluargaan, tak lain karena mereka adalah orang-orang yang memiliki potensi dan kompetensi di sana. Itunya itu. Tetapi karena oleh gerakan-gerakan politik terjadilah gemboran isu hoaks di sana dan di sini sehingga Utsman pun meninggal dunia, terbunuh. Kemudian Ali lagi juga sikap dari Ali tadi adalah demi maslahat. Pembunuh Utsman, siapapun pembunuh, hukumnya dalam Islam adalah qisas. Tetapi yang membunuh Utsman ini bukan satu orang, Pak. Ini adalah gerakan orang. Gerakan massa. Artinya banyak yang akan qisas ini. Sedangkan mereka pelaku yang membunuh Utsman tadi, mereka berada di sekitar Ali. Mereka berada di sekitar Ali semuanya. Bagaimana cara mau qisas mereka? Maka maslahat yang dipertimbangkan oleh Ali adalah, wahai Muawiyah yang berada di Syam, gubernur di Syam, gabungkan kekuatan kita supaya bisa kita tangkap mereka, bisa kita qisas. Muawiyah rupanya beda lagi pandangannya. Bapak dan Ibu, Ali sahabat mulia, sabiqunal awwalun juga, 10 orang dijamin masuk surga tadi, menantu Rasulullah, sepupu Rasulullah juga dengan segala macam kemuliaannya. Tak mungkin masalah pribadi dibawa ke situ. Muawiyah, beliau adalah sahabat Nabi juga, kemudian dia adalah sekretaris Nabi, ipar Nabi. Dari masa Abu Bakar, dari masa Rasulullah sudah diberikan kepercayaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin ada masalah sentimen pribadi, kepentingan pribadi. Apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Muawiyah menjawab, aku hanya akan bergabung dengan engkau Ali setelah engkau mengqisas mereka. Jadi dua ini beradu, dua sahabat yang mulia ini beradu ijtihad. Yang ini minta qisas duluan, yang ini minta gabungkan dulu baru kita qisas. Tapi pandangan mereka Bapak dan Ibu tak lain adalah demi maslahat. Maka semua pemimpin itu selalu pertimbangannya adalah maslahat. Sampai di Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapak dan Ibu, setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian sampai di Hasan serahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai di masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu membuat sistem pemerintahan yang baru, yaitu sistem dinasti, sistem raja, kerajaan. Beliau turunkan setelah itu kerajaannya kepada anaknya Yazid. Bapak dan Ibu, mulailah berita sana dan di sini, digembor-gemborkanlah bahwa Muawiyah ini menciptakan, dialah menghilangkan khilafah segala macamnya. Tidak, Muawiyah adalah seorang sahabat yang mulia. Apa yang menyebabkan dia mendorong dia untuk memilih anaknya tadi? Tak lain maslahat. Jadi Bapak dan Ibu, dalam segala keputusan oleh seorang pemimpin, maka kita harus maklumi, kita harus cari celah husnuzonnya, bukan suuzonnya. Karena semua pemimpin itu pasti mereka mengambil keputusannya dengan pertimbangan maslahat. Pasti itu. Sampai Bapak dan Ibu, sampai sekarang di tempat kita. Ini maaf nih, untuk sebagai ilmu untuk kita semua. Ketika pemerintah umpamanya menaikkan harga minyak, mulailah kaum muslimin, masyarakat mulailah komplain, ini zalim segala macam begini dan begitu. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, begitu minyak naik, apakah kekayaan presiden naik 20 triliun? Atau naik 30 triliun setelah itu dengan uangnya tadi itu, dengan uang yang dinaikkan tadi? Ternyata tidak. Lalu kemana tadi itu kenaikan tadi? Ternyata ada maslahat.
Maka kita selaku seorang muslim sejati harus selalu kita memilah-milah dan menyikapi sikap seorang pemimpin itu bahwa kita paham mereka pasti menimbang dengan maslahat. Dan itu dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Nah, setelah itu mereka pun sepakat, kita lakukan saja penyerangan. Sebagaimana mereka merampas harta kita, maka harta sebenarnya yang mereka bawa ini, itu juga ada harta kita di sana. Itulah kesepakatan mereka, sehingga mereka pun turun, mereka kejar rombongan tadi. Lalu setelah itu Bapak dan Ibu, ini nggak bisa ditunggu lagi. Kalau tunggu 1 hari, ini terjadi di ujung dari bulan haram tadi. Kalau kita tunggu 1 hari lagi, habis bulan haram ini, maka mereka udah sampai ke Mekah. Nggak bisa lagi dikejar. Maka dengan pertimbangan dan maslahat yang dipertimbangkan oleh para sahabat tadi yang 8 orang ini, maka mereka pun bersepakat, ayo kalau gitu kita gerak ke sana. Akhirnya mereka pun menyerang. Lalu dalam penyerangan itu, penyergapan itu, terbunuhlah 2 orang. Lalu mereka pun memperoleh ghanimah rampasan ketika itu. Nah, setelah mereka peroleh ini, ada lagi tawanannya 2 orang. Setelah selesai itu, mereka pun bawa tawanan 2 orang tadi beserta rampasan perang. Mereka pergi menuju Madinah. Begitu sampai ke Madinah, terjadilah sesuatu yang tak terbayangkan oleh mereka. Apa itu? Kita lanjutkan setelah azan salat Isya. Azan sallallahu alaihi Muhammad. Fadhal Pak. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum jami'an. Begitu Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu beserta para sahabatnya dengan tawanan tadi dan rampasan tadi sampai di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah pun berkata kepada mereka, "Wallahi ma amartukum biqital. Wa innama amartukum an taqifu ala akhbari Quraisy wa an tarsudu harakataha." Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, aku tidaklah menyuruh kalian untuk berperang, dan sesungguhnya aku hanya menyuruh kalian untuk mencari-cari berita orang Quraisy dan agar kalian memata-matai pergerakan mereka. Itu yang disuruh oleh Rasulullah. Jadi rupanya begitu menyaksikan rampasan tadi itu, bukannya bahagia Rasulullah, tetapi inilah sambutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu, begitu melihat respon Rasulullah seperti ini, maka mereka berdelapan ini, sahabat-sahabat yang mulia ini, tentunya dikomandoi oleh Abdullah bin Jahsy tadi pun, tentu mereka dalam keadaan termenung. Ternyata yang mereka lakukan itu tak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup di situ saja. Lalu mulailah mereka sendiri di dalam dada mereka itu berkecamuk. Ternyata yang mereka lakukan tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup sampai di situ lagi. Mulailah ada gonjang-ganjing dari kaum muslimin bahwa orang-orang ini, 8 orang ini melakukan perbuatan yang tidak disuruh oleh Rasulullah. Jadi Bapak dan Ibu, memang tidak sepele masalah ini. Dan hal-hal lainnya, ketika kita melakukan hal yang tak sesuai dengan perintah Rasulullah, Bapak dan Ibu, sudah sangat banyak kejadian itu bahwa Rasulullah tolak. Maka benarlah hadis yang selalu kita bahas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan sebuah amalan, sebuah perbuatan ibadah yang tidak ada petunjuk kami, tak ada arahan kami di situ, maka amalan itu tertolak. Ini salah satunya. Tak ada Rasulullah seperti ini. Kecewa mereka, ditambah lagi dengan gonjang-ganjing di sana dan di sini. Enggak sampai di situ, Pak. Ditambah lagi, rupanya orang-orang kafir di Mekah memanfaatkan peristiwa ini untuk lebih menyebarkan berita dan isu. Apa berita yang mereka sebarkan? Bahwa Muhammad telah menghalalkan darah di bulan haram. Wah, ini digaungkan, diviralkan oleh orang-orang kafir. Semakin kecewalah mereka. Sehingga sahabat Nabi yang 8 orang ini mulai dalam keadaan terpatung, dalam keadaan tak tahu seperti apa yang harus mereka lalui lagi, apa yang harus mereka lakukan, karena yang kecewa ini Pak Rasulullah, bukan tetangga, Wak.
Bukan tetangga. Kalau tetangga kecewa tidak apa dah. Apalagi yang kalah-kalah kan. Nah, kecewa, tidak masalah. Ini yang kecewa Rasulullah rupanya. Rasulullah ini segala ekspresinya, gerak-gerik ucapan Rasulullah, tak lain ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kan itu arti sunnah. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw wasfan. Semua yang bersumber dari Rasulullah, sunnah itu, baik ucapan, perbuatan. Jadi bahkan sampai perbuatan Rasulullah pun itu menjadi petunjuk. Artinya begitu Rasulullah tak senang, berarti perbuatan ini salah berarti. Nah, itulah berkecamuk di dada mereka yang berdelapan tadi. Mulailah mereka dalam keadaan tertekan segala macam. Kemudian yang tawanan tadi tidak ada yang berani colek. Ghanimah rampasan tadi tidak ada yang berani colek. Jadi terletak seperti itu aja lah. Lalu di dalam keadaan seperti ini, Abdullah bin Jahsy bersama para sahabatnya dalam keadaan kebingungan, turunlah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan yang diharamkan berperang di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa berperang di bulan itu adalah sebuah hal yang besar. Itu adalah hal yang besar. Jadi artinya juga hal ini bukan hal sepele itu. Berperang di dalam bulan haram. Nah, inilah dalil yang menjadi perselisihan di tengah ulama itu. Makanya ulama ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tetap tidak boleh berperang di bulan haram kalau sifatnya untuk ekspansi, untuk menyerang. Ini dalilnya bahwa Allah mengatakan qul qitalun fihi kabir. Katakanlah berperang di dalam bulan haram itu adalah suatu hal yang besar. Lalu dilanjutkan lagi ayat berikutnya, wasaddun an sabilillahi, menghalangi dari jalan Allah, wa kufrun bihi, kafir terhadap Allah, wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Kemudian mengusir hamba-hamba Allah dari Masjidil Haram. Mengusir hamba Allah dari Masjidil Haram. Siapa ini? Nabi dan para rasul, Nabi dan para sahabat. Kan akhirnya hijrah, keluar dari Masjidil Haram. Tadinya Nabi dan para sahabat di sekitar Masjidil Haram, mereka pun hijrah. Artinya mereka meninggalkan Masjidil Haram. Nah, kelakuan mereka tadi menyebabkan kaum muslimin keluar dari Masjidil Haram, minhu akbaru indallah. Itu jauh lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu, arti fitnah di sini bukan fitnah menuduh. Jadi kalau kita sudah sering mengaji, insyaallah kita paham. Menuduh itu dalam bahasa Arab qazfun. Al-qazaf. Qazaf itu menuduh, memfitnah kalau bahasa kita. Tapi kalau fitnah itu dalam bahasa Arab itu adalah hal yang besar yang bisa mengoyak, merusak agama dan akhirat kita. Itu fitnah. Ujian hal-hal besar bisa menggoyang agama, akidah, kemudian akhirat kita, itulah fitnah. Makanya fitnah itu ada fitnah dajjal, ada fitnah perempuan, ada fitnah dunia ini, fitnah harta, fitnah keluarga. Jadi ini artinya semua ini punya potensi merusak akhirat kita. Nah, fitnah-fitnah itu, dan arti fitnah dalam ayat ini adalah syirik atau kufur. Mengsekutukan Allah, dosanya jauh lebih besar daripada pembunuhan. Lalu begitu turun ayat tadi, berbahagialah para sahabat ini. Kaum muslimin pun, yang lain pun ikut bahagia. Berarti apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsy tadi, isyarat dari Allah ini bahwa hal tersebut dibolehkan. Artinya diridhai perbuatan mereka tadi seperti itu. Maka mereka pun dalam keadaan bahagia, mereka berdelapan bahagia, kaum muslimin pun bahagia. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jadilah pasukan pertama. Kalau kita rinci lagi, maka pasukan pertama dalam Islam inilah pasukan Abdullah bin Jahsy. Ini dikatakan oleh sejarawan. Dan pertempuran pertama itulah pertempuran Abdullah bin Jahsy. Jadi bukan perang Badar. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ada bersama dengan syekh, dengan masyayikh, itu ada syekh bertanya siapakah atau perang apakah yang pertama kali dalam Islam. Nah, kalau kita jawab perang Badar syekh, rupanya syekh itu ada yang lain. Nah, maka jawablah perangnya Abdullah bin Jahsy bersama dengan 7 orang sahabat tadi. Inilah kemudian ghanimahnya
rampasan perang, itulah rampasan perang pertama kali dalam Islam. Jadi sejarah ini peristiwa Abdullah bin Jahsy. Dan orang yang terbunuh tadi, dalam perjuangan tadi, 2 orang tadi, dan itulah orang yang terbunuh pertama kali dalam Islam. Nah, tawanan tadi, tawanan pertama dalam Islam. Jadi apa yang terjadi dari peristiwa Abdullah bin Jahsy ini adalah peristiwa bersejarah, inilah pertama kali dalam Islam. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini dimulakan Allah Azza wa Jalla. Lalu begitu setelah itu terjadi, artinya masalah tadi selesai. Mereka pun dalam keadaan bahagia, ternyata ujungnya dari apa yang mereka lakukan tadi, ternyata Allah ridhoi. Nah setelah itu, tak berapa lama terjadi perang Badar. Setelah perang Badar, berjuang lagi Abdullah bin Jahsy luar biasa. Setelah selesai perang Badar, rupanya Abdullah bin Jahsy ini belum berakhir pula kisah perjuangannya. Sampailah di perang Uhud. Dan inilah sampai di ujung pembahasan kita. Jadi ketika perang Uhud mau dimulai, Abdullah bin Jahsy ini memang sangat dekat dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang tadi teman dia, salah satu dari 7 orang tadi. Jadi ketika perang Uhud mau dimulai, Abdullah bin Jahsy mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menyendiri. Ayo kita agak ke pinggir, cari tempat sunyi. Kenapa? Untuk berdoa kepada Allah. Lalu dimulailah, begitu mereka menyendiri, mulailah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Ini Pak, Bu, silakan disimak sendiri masing-masing bagaimana doa mereka berdua ini. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, wahai Tuhanku, apabila aku bertemu dengan musuh, kemudian agar diharapkan, agar memohon kepada Allah semoga engkau pertemukan aku dengan seorang laki-laki syadidan ba'sahu, yang sangat kuat. Jadi berdoa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah pertemukan aku dengan orang yang sangat kuat. Kemudian sangat tangkas di dalam perperangan. Dia memerangiku, aku pun memerangi dia. Dia menyerangku, aku pun menyerang dia di dalam perang ini nanti ya Allah. Lalu ya Allah, karuniakanlah kepadaku kemenangan setelah itu. Sehingga aku pun dapat membunuh dia. Kemudian aku mengambil salapnya. Bapak pernah dengar istilah salap, Pak? Pernah didengar istilah salap? Bukan obat kurap nih Pak. Salb itu dalam fikih itu ada namanya ghanimah, ada namanya al-fai', ada namanya salb. Salb itu adalah harta yang menempel pada lawan yang berhasil kita tumbangkan di medan perang. Jadi umpamanya si A, kita nanti berperang bertemu dengan si B. Kita bertemu dengan si B, seorang yang kafir tadi, lalu kita berhasil menumbangkan dia. Nah, salb itu apa yang ada pada diri dia menempel semuanya itu. Pedang dia, kemudian apanya itu? Nah, zirahnya tadi, pakaian dia, tameng dia, apa yang ada menempel pada dia tadi. Kalau ada dompetnya masuk kali itu Pak ya. Nah, kalau kunci NMAX, nah, itu udah di luar itu. Masuk ghanimah itu, di luar. Tapi apa yang menempel pada dia tadi, itulah namanya salb. Ya Allah, maka karuniakanlah kepada aku kemenangan sehingga aku ambil salbnya nanti itu. Setelah berdoa, Abdullah bin Jahsy yang berada di sebelahnya diaminkannya doa itu. Ikut dia mengaminkan doa itu. Nah, kemudian gantian. Abdullah bin Jahsy pula berdoa. Allahumma rzuqni rajulan, mirip doanya. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku seorang laki-laki yang syadidan haradahu. Orang yang sangat kuat, yang sangat tangkas dia di dalam berperang. Uqatiluhu fika wa yuqatiluni. Aku berperang kepada dia, melawan dia dan dia pun melawanku. Jadi aku bertempur, dia pun juga bertempur melawanku. Kemudian, nah ini ujungnya berbeda. Tsumma ya'khuduni fayajda'u anfi wa udhuni fa idza laqituka ghadan qulta fima judi'a anfuka wa udhunuka fa aqul fika wa fi rasulika fataqulu sadaqta. Tapi ujungnya berbeda, Pak. Ujungnya kata Abdullah bin Jahsy dalam doanya, dia berjuang, aku juga berjuang, tetapi dialah yang menang. Dia yang berhasil menangkapku. Lalu setelah dia membunuhku, dipotongnya lah hidungku dan telingaku. Sehingga nanti ketika aku bertemu dengan engkau ya Allah, engkau pun bertanya kepada aku, kenapa hidungmu dan telingamu? Lalu aku pun berkata kepadamu nanti ya Allah, hidungku dan telingaku adalah fika wa fi rasulika, karena engkau dan karena rasulmu ya Allah. Lalu engkau pun menjawab nanti ya Allah, sadaqta, engkau benar.
Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar doa ini, beliau pun mengatakan, laqad kanat da'watu Abdullah bin Jahsy khairan min da'wati. Sungguh doanya Abdullah bin Jahsy lebih bagus daripada doaku. Lalu terakhir, begitu selesai perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas pun di dalam menengok, melihat-lihat kaum muslimin yang telah gugur, yang syahid. Ternyata memang didapatinya bahwa Abdullah bin Jahsy telah tergeletak di sana, telah syahid. Kemudian hidung dan telinganya mu'allaqani ala syajaratin bi khaytin, tertempel, tergantung di atas sebuah pohon dalam keadaan terjahit seperti itu. Jadi Allah kabulkan doanya, ya Allah. Telinga dan hidungnya persis sebagaimana doanya ketika telah syahid ditemukan tergantung di atas sebuah pohon. Jadi Bapak dan Ibu di belakang Allah Azza wa Jalla, kita pun teruslah berdoa. Ini adalah doa-doa yang luar biasa. Ternyata doa orang, kemudian doa para sahabat Nabi ini adalah doa-doa mungkin yang tak terbayangkan oleh kita. Ternyata ada doa yang seperti ini. Begitulah heroiknya mereka. Begitulah mereka ingin berjuang di jalan Allah dan ingin berkorban di jalan Allah. Terakhir, ketika kaum muslimin mulailah dimakamkan satu persatu, maka ini kan terjadi di perang Uhud. Maka Rasulullah SAW menjadikan jenazahnya Abdullah bin Jahsy ini satu liang dengan pamannya, yaitu Hamzah. Paman mereka berdua, paman Rasulullah SAW dan pamannya Abdullah bin Jahsy dijadikan oleh Rasulullah dalam satu liang. Lalu Rasulullah pun mengubur mereka berdua dalam keadaan wa dumu'uhu tahirat rawi sarahuma. Air mata Rasulullah pun membasahi kuburan mereka berdua. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Hadza wa sallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.